Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah semangat semua ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Nah, ada yang ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai pembelajaran apa ya? Ya, benar. Pada minggu lalu kita mengenal sistem organ pencernaan. Coba, ada yang tahu dan masih ingat sistem pencernaan itu apa? Pinter. Sistem pencernaan itu adalah saluran organ pencernaan yang mana organ pencernaan ini merupakan suatu proses dalam mencerna makanan manusia. Pencernaan makanan ini, proses pencernaannya itu ada mekanik dan kimia. Coba, siapa yang ingat? Anak-anak sekalian, apakah masih ingat apa saja sistem organ pencernaan? Wah, pinter sekali, semuanya masih ingat ya pada pembelajaran kita minggu lalu. Benar sekali, tepat sekali bahwa sistem organ pencernaan itu ada yang pertama melalui mulut, kemudian kerongkongan atau tenggorokan, kemudian melalui lambung, lalu usus halus, usus besar, dan anus. Wah, ternyata anak-anak sekalian masih ingat ya tentang sistem pencernaan. Pinter. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai apa ya? Coba anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Ada yang tahu gambar apa? Ya, tepat sekali. Ini merupakan seseorang anak yang mengalami kesakitan dalam perutnya. Mungkin dia mengalami memakan makanan yang kurang sehat ya anak-anak. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada kelas 5, tema 3, makanan sehat, dan subtema 2, pentingnya makanan sehat, dan pada pembelajaran kedua, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara organ pencernaan hewan dan manusia. Lalu 4.3 pada kompetensi dasar ini kita akan menyajikan karya, yaitu misalnya menghasilkan poster, bermain peran, atau peserta didik akan mempresentasikan pemahaman mengenai gangguan pencernaan pada manusia, dituangkan dalam tulisan, kemudian akan dipresentasikan ke depan kelas bersama kelompoknya. Dimana ini mengenai tentang konsep organ dan fungsi pencernaan hewan dan manusia, berfokus pada gangguan pencernaan. Oke. Lalu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu memahami macam-macam gangguan organ pencernaan mengenai sebab, akibat, dan gejala pada gangguan pencernaan manusia. Lalu siswa akan mempresentasikannya ke depan kelas. Anak, apabila kalian memiliki pola makanan yang tidak teratur, akan mudah terserang penyakit gangguan pencernaan. Karena pada saat perut harus diisi tapi dibiarkan kosong atau ditunda pengisiannya, asam lambung kosong dan akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu lambung berkembang intensif yang akan merangsang peningkatan produksi asam lambung sehingga akan dapat menimbulkan rasa nyeri di ulu hati. Jadi
pada gangguan pencernaan ini kita harus mengenal dan mengetahui gejala, penyebab, dan cara untuk agar tidak terjadi penyakit pada gangguan pencernaan kita. Selanjutnya kita yaitu mengenai penyakit gangguan pencernaan diare. Anak-anak, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi, bakteri, parasite, dan maupun virus. Gejala yang terjadi pada diare yaitu perut kita merasa kembung atau kram, lalu tinja, encer, dan rasa mual atau terkadang muntah anak-anak. Lalu penyebab diare yaitu infeksi dari virus pada usus besar dan alergi makanan. Untuk mengatasi diare dengan makan makanan yang sehat, lalu beristirahat yang cukup dan banyak minum anak-anak. Penyakit MAH bisa dikenal juga sebagai gastritis, merupakan keadaan di mana kesehatan terjadi pembekakan pada peradangan atau iritasi yang terjadi di lambung. Kemudian penyakit ini biasanya itu bisa menyerang tiba-tiba dan berlangsung singkat. Namun ada saatnya juga penyakit ini merupakan bagian penyakit yang serius dan bisa berlangsung lama. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh meremehkan penyakit dan gangguan pencernaan MAH ini ya. Nah, banyak orang yang menganggap penyakit MAH sebagai penyakit yang ringan dan tidak dikhawatirkan. Penyakit MAH ini bisa menjadi penyakit yang berbahaya anak-anak. Nah, pengobatan penyakit MAH bisa dilakukan dengan cara meninggalkan kebiasaan buruk dan memulai hidup sehat. Penyakit MAH ini anak-anak terdiri dari dua bagian, yaitu penyakit MAH akut dan penyakit MAH kronis. Jadi anak-anak semuanya harus memperhatikan kesehatan, harus makan teratur ya. Nah, jadi definisi penyakit MAH yaitu penyakit saluran pencernaan yang mana terjadi di peradangan pada lambung. Lalu anak-anak, gejala yang terjadi pada MAH yaitu proses air besar yang terasa tidak tuntas dan tinja kita itu kering, keras. Kemudian gejala yang ditimbulkan ini kita merasa nyeri bagian atas, lalu merasa kita ingin mual dan muntah. Nah, ini disebabkan oleh kita mungkin makan tidak teratur dan makanan yang tidak sehat. Jadi penyebab diare ini ialah luka pada lambung, tidak makan dengan teratur, dan kurangnya makanan dan minuman yang sehat, serta mungkin anak-anak mengabaikan pola makan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan pola makan ya, karena makanan sehat dan teratur itu sangat penting. Nah, dalam mengatasi penyakit lambung, gangguan penyakit lambung ini yaitu MAH, kita harus menjaga pola makan dengan makan teratur, lalu makan makanan sehat. Nah, apabila kita mengalami MAH, kita bisa mengkonsumsi antibiotik dan oksidasi untuk menyembuhkan penyakit MAH tersebut. Namun, daripada kita mengobati, lebih baik kita menghindari penyakit tersebut. Jadi, anak-anak sekalian harus menjaga pola makan dan makanan yang teratur, oke? Jadi, pada gangguan pencernaan ini, kita harus mengenal dan mengetahui gejala, penyebab, dan cara untuk agar tidak terjadi penyakit pada gangguan pencernaan kita. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan pada buku tematik ada
teks bacaan yaitu dialog. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Sekarang coba perhatikan pada buku tematiknya ada teks bacaan mengenai ayo membaca. Di sana mengenai tentang faktor penyebab diare secara umum. Coba kalian baca secara teliti ya. Di sana ada pemahaman yang harus kalian dapati. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Guru tadi, kita cukupkan sampai di sini. Ibu harapkan anak-anak sekalian mempelajari pembelajarannya di rumah kembali. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.